Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah tips berjualan pakan hidup untuk toko pemula. Jadi toko-toko yang belum banyak pelanggannya, yang masih baru, yang belum banyak dikenal, dan yang ibaratnya masih memperkenalkan diri ke dunia ikan hias. Jadi biasanya kan toko-toko itu kan dalam beberapa bulan itu kan masih sepi pelanggan. Nah, otomatis kita harus menghandle atau menjaga toko kita itu agar tetap bertahan, bisa sampai mendapatkan keuntungannya. Nah, itu adalah salah satunya itu bagaimana caranya itu adalah dengan berjualan pakan hidup. Namun kan itu ada risikonya. Kalau pakan hidup itu lama tidak laku-laku, nanti kan mati, dan ketika mati itu kan berarti rugi ya. Misalnya seperti kita menyetok banyak banget stok pakan hidup, seperti misalnya jangkrik, ulat hongkong, apalagi ya, cacing sutra, cacing darah, kemudian ikan seperti ini, ikan tombro, ikan melem, ikan nila dan sebagainya. Itu kalau tidak ada yang beli kan nanti lama-lama akan mati juga, dan itu akan mendatangkan kerugian bukannya untung. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan nasihat dari sesepuh ya, jadi orang yang sudah berpengalaman di dunia ikan hias. Jadi memang keuntungan untuk jualan pakan ini sangat tinggi. Itu untuk toko-toko yang memang sudah banyak dikenal, sudah ibaratnya jam terbangnya tinggi. Nah, namun ada juga kelemahannya bagi toko-toko yang pemula, yaitu karena toko itu kan masih pemula, jadi otomatis belum banyak pelanggannya. Nah, karena itu resikonya sangat besar, yaitu ikannya itu bukan laku dibeli oleh pelanggan, tetapi nanti lakunya itu dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, jadi banyak yang pindah alam. Oleh karena itu ada triknya, kata si sesepuh saya itu, yang kemudian saya praktekkan, yaitu jualah saja binatang atau hewan-hewan yang daya tahannya tinggi. Misalnya melem. Nah, melem ini daya tahannya itu atau tingkat kematiannya itu lebih sedikit daripada tombro. Kalau tombro itu mungkin kalau kita tidak bisa menghandlenya itu dalam hitungan hari, atau tidak cepat laku ya, itu dalam hitungan hari itu langsung mati massal itu. Sementara kalau nilem ini, dia kalau mati itu tidak massal, biasanya hanya 1-2 sehari, mungkin 1-2. Nah, tetapi itu dengan catatan airnya bagus ya, air yang sudah diendapkan 3 hari, kemudian tidak ada penyakitnya, itu nanti tombronya akan awet. Bukan tombronya, ikan melem seperti ini. Kemudian kalau misalnya untuk selain melem itu juga misalnya ikan nila juga bisa, baby nila itu juga bisa, kemudian dan sebagainya. Nah, yang gampang mati itu sebaiknya di skip dulu kalau masih toko pemula, karena nanti takutnya bukan laku dijual, malah banyak yang bergelimpangan mati itu. Nah, kemudian udang hias juga bisa, bukan udang hias, udang pakan juga bisa. Nah, kalau udang pakan itu biasanya kalau dia mati-mati itu bisa kita bekukan di dalam freezer. Itu dengan catatan kalau rukonya ada freezernya. Jadi misalnya udang-udangnya itu mati, nah itu bisa kita ambil, kita bekukan, dijual kiloan. Jadi nanti dalam bentuk sudah mati, jadi bukan pakan hidup lagi, sudah mati, tetapi kan tetap mendapatkan keuntungan dari situ. Dan itu juga banyak yang beli juga, karena kan memang udang itu makanan yang paling favorit untuk pencinta ikan hias, karena untuk memunculkan warna itu udang itu sangat bagus ya, untuk membuat ikan menjadi glowing, karena di dalam tubuh udang itu kalau tidak salah mengandung zat karoten ya, yang membuat ikan menjadi lebih merah, misalnya lebih mengkilat dan sebagainya. Nah, itu kemudian kalau untuk pakan-pakan yang lain seperti jangkrik atau apa itu, kalau menurut saya itu, kalau saya sendiri itu saya kerjasama dengan
toko-toko pakan burung itu, karena banyak juga yang cari seperti ulat dongkong dan pakan burung itu juga banyak yang cari biasanya untuk pakan-pakan semisal apa ya, burung, reptil dan sebagainya. Nah saya kerjasama itu, jadi kalau misalnya ada order itu baru saya pesan ke toko tersebut yang saya ajak kerja sama itu. Nah tetapi kelemahannya yaitu ketika ketika orangnya langsung datang ke sini dan menanyakan hal itu, misalnya Mas ada jangkrik, nah itu saya tidak bisa langsung menyediakan. Jadi biasanya itu orangnya tanya dulu, ada jangkrik Mas? Ada, tetapi pesan dulu. Nah kalau misalnya orangnya sudah, oh ya saya pesan misalnya harga 10.000, nah baru saya nanti minta tolong untuk si orang yang punya kios pakan burung itu untuk memakingnya itu. Nah nanti ketika orangnya kemudian saya ambil, kemudian ketika orangnya datang baru bertransaksi, itu baru barangnya saya kasih kemudian dibayar. Nah jadi itu resikonya lebih minim daripada saya menyetok dulu, misalnya menyetok jangkrik kemudian lama lakunya, nah malah mati-mati, belum laku ya, bukan lama lakunya tapi malah tidak laku-laku, mati-mati, malah beresiko. Jadi mendingan kita melakukan hal seperti itu, karena namanya toko pemula kan belum ada pelanggan. Nanti kalau sudah banyak pelanggannya baru kita berani untuk menyuplai, misalnya menyuplai jangkrik di tempat kita sendiri, menyuplai cacing darah dan seterusnya. Tetapi kalau tidak bisa, belum banyak pelanggan maksudnya, itu jangan berani-berani menyuplai seperti itu, karena nanti resikonya cuma mati kemudian rugi. Padahal seperti pakan hidup ini kan biasanya suplainya kan setiap hari ya, setiap hari datang, setiap hari datang, dan otomatis modalnya juga sangat besar juga ya. Jadi bisa katakanlah 100.000 lah untuk membeli pakan hidup seperti ini kan. Nah kalau misalnya 100.000 itu song, tidak ada apa-apanya, tidak ada hasilnya kan, nah, rugi juga. Jadi harus berpikir seperti itu. Nah bagaimana strateginya, yaitu kita manfaatkan online juga. Jadi saya juga main online, misalnya jualan jangkrik, jualan ulat hongkong itu, tetapi itu hanya ada di online saja. Jadi di offline-nya itu tidak ada. Jadi ketika misalnya saya jualan di TikTok atau di Shopee atau di Tokopedia itu kan baru misalnya orangnya tanya, Mas ready jangkrik. Nah kemudian saya jawab ready kan, kemudian bisa share lokasi kah itu, atau bisa beli langsung kah. Nah kemudian saya jawab untuk jangkrik hanya khusus online gitu, atau ulat hongkong ada khusus online, karena memang tidak ada stoknya di offline. Atau kalaupun kepepet ya bisa nanti orangnya transfer dulu, atau baiknya transfer dulu ya. Kalau misalnya belinya banyak ya, misalnya beli harga 50.000 itu, nah transfer dulu aja Mas lewat Shopee, nanti diambil jam segini. Nah lewat bank atau lewat Shopee Pay atau GoPay kan bisa, nanti diambil jam segini. Nah baru nanti kita beli ke tadi itu yang kita ajak kerjasama tadi itu, si pemilik kios pakan burung itu. Nah kemudian kita ambil, nah nanti orangnya datang baru kita serahkan. Jangan orangnya belum ngasih uang atau ngasih transferan kita sudah pesan, takutnya nanti song, orangnya tidak jadi atau PHP kan. Nah kita rugi banyak. Padahal kan untuk merawat misalnya jangkrik itu kan tidak sembarangan ya, harus di tempat yang ibaratnya yang agak luas ya. Kemudian dikasih kayak yang tempat telur itu, kemudian harus ini itu kering biar tidak mudah mati. Kalau nanti sampai mati kan rugi, berarti 50.000 ya sudah lenyap hari itu. Dan juga nanti menimbulkan bau juga ya. Jadi ya itu tadi, makanya ketika toko kita masih
kecil, belum banyak pelanggan, nah sebaiknya kita mengakali dengan itu. Kemudian untuk pakan-pakan itu sebaiknya kita isi stok yang pakan-pakan yang daya tahannya tinggi, misalnya seperti ini, ikan melem ini dia daya tahannya tinggi. Dan apa ya, dan juga tidak perlu terlalu banyak atau terlalu lengkap, karena memang jualan pakan ini agak resikonya agak besar. Nah, untuk udang itu tadi itu sudah kayak saya bilang, dia kalau mati-mati itu bisa kita bekukan, karena udang memang gampang mati itu. Bisa kita bekukan di dalam freezer, kemudian nanti dijual per 100 gram atau per ons gitu. Jadi nanti apa ya, bisa mendapatkan keuntungan. Jadi ini pengalaman saya berjualan pakan hidup ya. Jadi mungkin banyak apa ya, banyak errornya tuh. Awal-awal kan saya stok banyak banget, jadi stok ikan tombrus, stok ikan macam-macam, apa, udang pakan juga. Tadi itu awal-awal tuh malah bukan laku dibeli orang, tapi malah mati karena orang kan belum kenal kita. Nah, nanti kalau sudah kenal, oh nih beli pakan anu di sini, beli pakan reptil misalnya di sini, beli pakan ini di sini. Jadi untuk itu stok pakannya itu dikit aja, dan juga yang tahan banting ya, maksudnya yang tahan hidup. Kalau enggak nanti malah rugi ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.